Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami Overworld ID. Ya, apa kabar para Phonikers? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas seefektif apa sih usaha hidroponik ini di masa pandemi. Dimana masa pandemi ini sangat banyak sekali efeknya, terutama efek merugikan pada kita. Karena yang namanya pandemi atau wabah itu ya hampir tidak ada manfaat sama sekali. Tapi tentu saja dibalik itu semua pasti ada hikmahnya. Tapi kebanyakan banyak tidak ada manfaatnya ya, banyak musibahnya ternyata. Ya, salah satunya adalah banyak sekali yang terdampak daripada pandemi ini, yaitu kesehatan dan ekonomi. Dari segi kesehatan, banyak saudara kita, teman-teman kita yang gugur ketika sedang berjuang menghadapi COVID-19. Dan dari segi ekonomi, banyak pula teman-teman kita yang bekerja di swasta, di suatu perusahaan, banyak dari mereka yang dirumahkan. Tentu ini sangat berdampak sekali kepada keberlangsungan kehidupan kita sebagai manusia. Dan kita sama-sama berdoa semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Nah, jadi efektifkah bisnis hidroponik ini di kala pandemi? Di sini kita akan mencoba sebagai objek itu tentu kebun tersendiri, di mana kebun skala hobi hanya berjumlah 500 bang tanam, dan tempatnya kita memanfaatkan lahan yang ada, yaitu di halaman rumah kita sendiri. Tidak perlu lahan yang luas, kita tidak memerlukan lahan kosong khusus untuk berkebun, tidak. Kita hanya memerlukan tanah sekitar 3 kali 6 meter dan sebuah di depan pagar itu kita memanfaatkan tempat yang ada di situ ya. Jadi yang pertama, kita ini menanam selada karena memang pasar kita fokus ke selada, ke jenis selada ya. Dan di sini kita memakai jenis varietas selada Kaipira dan Anizel. Kenapa kita memilih kedua ini? Kita tidak mempromosikan ya, kita hanya membagikan apa yang kami pakai, dan memang menurut kami itu adalah benih yang sesuai dengan kebun kami. Dan tentunya ini setiap kebun itu berbeda-beda karena beda lingkungan, juga beda kondisi dan beda suhu dan banyak faktor lainnya. Dan yang kami coba, kami pernah mencoba salah satu persatu ya, dan memang kedua itu yang cocok di kebun kami. Nah, jadi kita untuk jenis Kaipira dan Anizel itu kurang lebih memerlukan usia 45 hari tanam atau 45 hari HST. Itu kita memakai masa panen umur segitu. Nah, itu. Jadi untuk satu pohonnya itu kira-kira beratnya itu hampir 2 on lebih atau 250 gram. Ya. Jadi untuk di daerah kita, khususnya di Banjarbaru ya, Kalimantan Selatan, itu kita harga pasaran itu untuk selada segala jenis ya, itu 35.000 per kilo. Dan apabila kita ingin menjual per batang itu sekitar 10 ribuan. Nah, jadi tadi kita punya data di kebun kita 500 lubang tanam. Kita hitung satu batang 10.000. Nah, itu kalau jual per batang ya. Tapi tentunya agak sulit sih kalau jual per batang karena harus memerlukan banyak konsumen juga artinya. Contoh, kita asumsikan satu orang mengonsumsi 1 batang atau 2 batang. Otomatis kita harus memerlukan 400 sampai 500-an orang juga dong. Nah, tapi karena kita kadang jual berkilo dan kita jual pun ke resto, ke UMKM yang orang-orang jual kebab, burger itu, jadi nggak begitu harus banyak memerlukan konsumen. Contoh, kita punya langganan itu hampir setiap minggu itu mereka memerlukan kurang lebih 12 kg selada per minggu. Kita menggunakan siklus tanam setiap minggu 18 kg. Nah, jadi ya alhamdulillah ada lebihnya lah. Jadi kita kadang sekilo itu isi 4 sampai 5. Jadi kadang itu dalam sekilo itu 35.000. Jadi per batang itu ya kurang lebih 7.000 sampai 8.000-an kalau jual per kilo. Ya alhamdulillah itu sudah HPP-nya sudah tertutupi ya. Nah, jadi kita di sini akan juga membahas HPP. Jadi HPP di sini itu ada listrik kan, ada biaya penyusutan dan biaya variable cost.
Jadi untuk HPP penanaman itu kurang lebih ya di sini kita buka-bukaan aja ya, nggak apa-apa. Kurang lebih ya nggak sampai 1.000 HPP, yang nggak sampai 1.000. Dimana kita listrik itu cuman kurang lebih 40.000 sampai 30.000 per bulan, dan benih itu sangat murah, 45.000 isi 1.000. Nah, dan untuk nutrisi juga kan 5 liter itu kan di sini 100 ribuan ya. Jadi kita bagi 5 kan, jadi per liter itu ya paling enggak ya cuman 20 ribuan itu per liter. 1 liter itu bisa sampai 2 kali panen kalau di kita. Nah, jadi itu tinggal dibagi 500 lubang tanam. Jadi hampir HPP-nya untuk satu tanaman itu nggak sampai 1.000. Nah, di situ. Jadi ya di sini kita jelaskan lagi, memang kita ya mudah-mudahan ini menjadi referensi untuk teman-teman semua yang khususnya yang terdampak daripada pandemi ini, untuk bisa memulai bisnis hidroponik. Ini sangat menjanjikan dan prospeknya sangat besar, memang sangat besar. Dan untungnya lagi, hidroponik ini kita tidak membutuhkan yang namanya tenaga kerja, karena di dalam dunia pertanian itu cost terbesar atau biaya terbesar itu hampir terbesar ya, itu dari biaya dari tenaga kerja, ongkos tenaga kerja. Nah, di situ. Jadi kita kalau memakai hidroponik itu kita nggak perlu tenaga kerja, kita cukup tinggal taruh, diamkan saja sampai panen, udah cukup. Biarkan mesin air yang bekerja. Nah, seperti itu. Dan ini jenis ini yang Capira ya. Ini usia 10 hari ya, 10 harian, usia 10 hari. Yang penting itu ya, yang penting dalam hidroponik atau enggak cuma hidroponik, semua tanaman itu yang penting itu ada 3 unsur. Yang pertama itu air, yang kedua itu oksigen, yang ketiga itu cahaya matahari. Kalau kebun kalian ketiga unsur ini sudah memenuhi, insya Allah hasilnya akan bagus, tidak mengecewakan. Ya, jadi hasilnya kita setiap panen itu ya kurang lebih tadi 1 kilo isi 4, 35.000. Setiap bulan kita hampir 80 kg sekali panen. Ya tinggal kalian kalikan saja berapa omsetnya. Alhamdulillah. Tapi ya kita kalau bicara masalah enaknya itu ya enak. Cuman dibalik itu semua tentu banyak perjuangan. Karena apa? Karena nggak semua hasil panen itu sesuai. Kadang-kadang kita gagal panen juga ya, karena ya kita kalau bertani itu ya memang kita berhubungan langsung dengan alam dan dengan cuaca. Iya. Ya mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Sama-sama kita doakan semoga pandemi ini cepat berakhir. Ya, sampai jumpa lagi di channel kami Urban Growth ID.